Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Permatasari. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 7. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya, analisis sastra yang berjudul Analisis Feminisme Radikal pada Tokoh Sisi dalam novel Sepotong Hati yang Baru karya Terelie. Abstrak. Penelitian ini menganalisis kejadian yang sering menimpa perempuan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan fisik dan psikis, serta peran perempuan pada tokoh sisi dalam novel Sepotong Hati yang Baru karya Terelie. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan feminisme radikal. Tujuan feminisme radikal sebagai gerakan perwujudan dalam menghancurkan dan mengakhiri dominasi laki-laki dari sudut patriarki pada struktur budaya, hukum, ekonomi, serta aturan-aturan yang membawa perempuan menjadi korban tertindas. Penulis memperoleh data melalui teknik pustaka, teknik simak, dan teknik catat dari novel Sepotong Hati yang Baru karya Terelie. Hasil pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan tokoh sisi yang sering mendapatkan perlakuan kasar secara fisik, hinaan, caci maki oleh suaminya. Ia akan tetap mencintai apa adanya. Alasan ini dilatar belakangi dalam novel karena janji Sisi kepada ibunya dalam masa kritis karena terserang penyakit paru-paru basah dan setia mempertahankan rumah tangganya itu hingga mati. Selanjutnya, pendahuluan. Bahasa dan karya sastra merupakan dua hal yang saling berkaitan. Karya sastra merupakan hasil ungkapan perasaan secara sadar dari seorang penulis meliputi pemikiran, ide, atau pengalaman pribadi yang direpresentasikan dalam bentuk fiksi. Tak hanya itu, seorang penulis menghasilkan karya sastra dapat melalui pengamatan terhadap lingkungan masyarakat. Refleksi sosial dalam karya sastra sebagai representasi gagasan, ide terkait dunia atau kondisi sosiologis melampaui waktu. Menurut Teov dalam bukunya tahun 1998 halaman 23 dalam Mirna Yanti, kata susastra berasal dari kata su plus sastra. Kata sastra berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu akar dari kata sas adalah kata kerja turunan, artinya mengarahkan, mendidik, dan memberi petunjuk. Sedangkan tra sebagai alat, media, dan sarana. Karya sastra di zaman sekarang perlu digencarkan lagi, sebab karya sastra termasuk salah satu cabang kebudayaan Indonesia. Menurut Mazia tahun 2018 menyatakan bahwa karya sastra sebagai hasil kreatif yang subjeknya manusia dan kehidupan sebagai media adalah bahasa. Penggunaan bahasa yang indah mengandung pro dan kontra, mempunyai majas berbeda-beda, dan mengandung nilai-nilai kebaikan dalam sebuah tulisan atau karangan disebut sastra. Proses kreatif seniman mewujudkan karya sastranya dari ekspresi pengalaman jiwa terhadap kehidupan manusia atau pengalaman sosial dengan media tertentu. Wujud kreativitas dari seorang penulis dalam menuangkan pemikiran, ide, dan perasaan dalam pikirannya berbentuk fiksi disebut karya sastra novel. Novel merupakan cerita berbentuk karangan prosa, memiliki plot, tema, karakter, serta latar tempat, suasana, dan waktu yang beragam. Salah satu bentuk karya sastra novel ini menggambarkan berbagai problematika peristiwa yang ada dalam kehidupan masa lampau atau masa kini bersifat imajinatif melalui peran manusia atau tokoh-tokohnya. Tokoh utama dalam novel akan dihadapkan berbagai puncak permasalahan yang kompleks dan rumit dengan tuntutan paradigma hidup. Novel zaman sekarang sangat mudah diakses dimanapun dan kapanpun, apalagi ada novel digital atau e-book. Teknologi cepat berkembang, semua jadi mudah dan praktis, tak ada alasan lagi. Pemuda zaman sekarang malas untuk membaca dan menambah pembendaharaan kosakata baru. Karya sastra novel ini laku keras dalam penjualan paling diminati dan dapat sebagai hiburan serta dokumen pribadi bagi pembacanya.
Dalam era tahun 2000, tema novel era saat ini yaitu novel bertema feminisme. Hal ini disebabkan gender perempuan terdapat peran ketidakadilan kedudukan maupun ketidakadilan gender, distribusi kekuasaan oleh laki-laki. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan feminisme radikal. Teori feminisme radikal berangkat dari sistem budaya patriarki oleh laki-laki. Tubuh perempuan sebagai objek utama penindasan kekejaman pelecehan oleh kekuasaan laki-laki. Sebab itu, feminisme radikal mempermasalahkan anggota tubuh perempuan serta hak-hak reproduksi seksualitas, atau termasuk lesbianisme, relasi kuasa, seksisme, dan dikotomi privat publik. Topik feminisme radikal penting di era saat ini sebab otonomi dan melihat personalitas perempuan sendiri tidak boleh dipisahkan dengan persoalan publik dan hukum. Penokohan dalam novel digambarkan melalui karakter. Dalam novel Sepotong Hati yang Baru karya Terelie, ini dicetak sejak Agustus tahun 2022 dengan jumlah halaman 214 halaman. Isinya berisi kumpulan beberapa cerpen. Topik yang menarik dalam kumpulan cerpen ini, feminisme radikal diperankan oleh Cici. Karakter di latar belakangi tidak berpendidikan, tidak sekolah, digambarkan penyebab munculnya beragam permasalahan. Kumpulan cerpen dalam novel salah satunya berjudul Kisah Cici ini menceritakan seorang gadis perempuan remaja usia 16 tahun yang berasal dari keluarga miskin. Keluarga Sisi tinggal di pinggiran Singkawang, daerah amat kumuh, tidak sedap dilihat, tidak enak dicium, dan jauh lebih baik dan sempit tepian Kapuas. Sisi sosok perempuan yang cantik, kuat, tangguh, dan bekerja keras karena dia anak pertama yang mengurus 6 adiknya yang masih kecil. Di balik kecantikannya tersebut, sayangnya Sisi tidak berpendidikan, tidak sekolah. Keterampilan yang Sisi punya hanyalah menjahit dan membuat baju pesanan orang. Permasalahan dimulai ketika ibu Sisi jatuh sakit mengidap penyakit paru-paru basah, pneumonia. Sisi yang harus banting tulang bekerja hingga larut malam menyelesaikan pesanan baju yang gajinya itu tidak seberapa. Semua biaya pengobatan ibunya ditanggung oleh Sisi ditambah mengurus 6 adiknya. Kondisi memburuk dengan kabar Bapak Sisi dipecat dari pekerjaannya pabrik tahu sebab ketahuan mencuri uang di Brankas untuk membantu pengobatan istrinya hingga masuk bui. Hal inilah membuat Sisi terjepit oleh keadaan dan memutuskan menikah terpaksa dengan pria asal Taiwan yang tidak dicintainya bernama Wong Lan. Berangkat dari pernikahan dini inilah, Sisi tidak diperlakukan baik sebagai istri sah. Muncul kekerasan fisik dan psikis dalam rumah tangga, tidak pernah diberi nafkah lahir dan batin. Suami tidak bekerja, hanya mengandalkan warisan orang tuanya, marak main judi dan pemabuk. Menurut Fakih tahun 2001, halaman 17 dalam Nirnyanti tahun 2021, aspek-aspek feminisme radikal terdapat 3 jenis, yaitu kekerasan fisik pada perempuan, eksploitasi perempuan, dan peran perempuan. Feminisme berusaha menggali identitas perempuan yang selama ini menjadi hegemonik patriarki. Identitas amat penting sebagai pergerakan memperjuangkan hak dan membongkar akar ketindasan dan ketidakadilan perempuan. Tujuannya adalah menghancurkan dan mengakhiri dominasi laki-laki dari struktur budaya, ekonomi, hukum, serta aturan-aturan yang membawa perempuan menjadi korban yang tertindas dan tidak berguna. Kekerasan fisik pada perempuan merupakan permasalahan serius di kalangan masyarakat. Hal tersebut menyepelekan perempuan di urutan nomor 2 setelah laki-laki. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fitri Nirnayanti dan kawan-kawan, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari Jember dalam artikel berjudul Aspek Feminisme Radikal Tokoh Dewi Ayu dalam novel Cantik Tiuluka karya Eka Kurniawan. Dilaksanakan pada tahun 2021. Kemudian kedua, penelitian dilakukan oleh Mazia dan kawan-kawan. Dalam artikel berjudul Analisis Feminisme Radikal Tokoh Firdaus dalam novel Perempuan di Titik Nol karya Nawal El Sadawi, dilaksanakan pada tahun 2018. Kemudian ketiga, terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Mawadah Mus dan Suparman, mahasiswa dari Universitas Cokro Aminoto, Palopo dalam artikel yang berjudul Analisis Feminisme Radikal Tokoh Firdaus novel Ronggeng,
buku Paruh karya Ahmad Tohari dilaksanakan pada tahun 2018. Ketika artikel penelitian tersebut relevan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji feminisme radikal. Perbedaannya terletak pada objek yang digunakan dalam penelitian sehingga aspek yang dikaji pun berbeda. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memfokuskan penelitian ini pada feminisme radikal pada tokoh sisi dalam novel Sepotong Hati yang Baru karya Terelie. Maka pertanyaan penelitian ini, bagaimana feminisme radikalisme pada tokoh sisi dalam bentuk kekerasan fisik dan psikis serta peran perempuan yang terdapat dalam novel Sepotong Hati yang Baru karya Terelie. Selanjutnya, metode penelitian. Memperoleh data yang diharapkan, peneliti melakukan penelitian berdasarkan beberapa tahap, yaitu pendekatan penelitian, yang kedua, teknik pengumpulan data, ketiga, sumber data, dan keempat, analisis data. Pendekatan atau jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dapat diartikan pemecahan masalah berupa kalimat yang menggambarkan keadaan subjek dan objek. Penelitian ini akan fokus pada penjabaran mengenai feminisme radikal jauh dari kekerasan fisik dan psikis serta peran perempuan yang terdapat dalam novel Sepotong Hati yang Baru karya Terelie tahun 2022. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pustaka, simak, dan catat. Teknik pengumpulan ini dilakukan dalam penelitian melalui dua cara. Yang pertama, membaca dan mengkaji kumpulan cerpen kisah sisi dalam novel Sepotong Hati yang Baru karya Terelie sebagai dasar objek penelitian secara berulang-ulang. Kemudian mencatat hal-hal yang berkaitan dengan feminisme radikal ditinjau dari kekerasan fisik dan psikis serta peran perempuan. Yang kedua, membaca sejumlah artikel, skripsi, tesis, proceeding, hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu, dan segala bentuk referensi dari internet yang dapat mendukung penelitian ini. Sumber data. Menurut Arikunto, yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek data yang diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data primer merupakan sumber asli atau dasar penelitian ini adalah novel Sepotong Hati yang Baru karya Terelie, terbit pada bulan Agustus tahun 2022, jumlah halaman 214 halaman, penerbit PT Safagrip Nusantara, Depok, Jawa Barat. Analisis data, beberapa tahapan yang ditempuh untuk menganalisis data sebagai berikut. Yang pertama, membaca dengan cermat keseluruhan kumpulan cerpen kisah sisi dalam novel Sepotong Hati yang Baru karya Terelie. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik yang berkaitan dengan feminisme radikal terkait tindak kekerasan fisik dan psikis serta peran perempuan. Yang ketiga, menandai karakteristik berkaitan dengan feminisme radikal terkait tindak kekerasan fisik dan psikis serta peran perempuan. Yang keempat, mengklasifikasikan karakteristik berkaitan dengan feminisme radikal terkait tindak kekerasan fisik dan psikis serta peran perempuan. Yang kelima, mendeskripsikan data dengan memaparkan data sesuai aspek yang akan dianalisis. Yang keenam, menarik kesimpulan dari aspek-aspek yang akan dianalisis. Kemudian, selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dalam novel, ditemukan aspek feminisme radikal yang terkait tindak kekerasan fisik dan psikis serta perempuan yang tidak adil terdapat sebanyak 14 kutipan. Bisa dilihat untuk yang pertama, aspek kekerasan fisik pada tokoh sisi dalam novel Sepotong Hati yang Baru karya Terelie terdapat dalam kutipan 1. Kutipan 1, memasang wajah riang, tidak peduli meskipun Wong Lan melempar piring mencaci masakannya, tidak peduli walau Wong Lan merenggut dasi yang dipasangkan, menginjak tangannya saat melepas sepatu. Terdapat pada halaman 38. Pada kutipan 1 dapat diketahui bahwa kutipan tersebut terindikasi kekerasan fisik pada perempuan. Dalam kutipan itu disebutkan tokoh sisi belajar menjadi seorang istri yang baik pada suaminya. Ia melakukan pekerjaan rumah tangga dengan baik, melayani suaminya, menyambut hari-hari dengan memasang wajah riang ceria pada suaminya agar
Suaminya menaruh hati pada Sisi. Namun, perlakuan Sisi sia-sia di mata Wonglan. Suaminya akan tetap membenci Sisi dengan cara perlakuan fisik secara kasar. Melempar piring tepat di muka Sisi, mencaci masakannya tiap hari dan menginjak tangan Sisi ketika melepas sepatu Wonglan. Kemudian, kutipan kedua, usia gadis itu 20 ketika masa-masa siksaan fisik datang. Pagi ditampar, siang dijambak, malam ditendang. Pada kutipan 2 diketahui bahwa kutipan tersebut terindikasi kekerasan fisik pada perempuan. Kutipan itu disebutkan sebagai sebelum Sisi menginjak umur 20 tahun, kekerasan fisik sudah dilakukan oleh Wonglan terhadap Sisi, namun belum seberapa parah dan tiap hari. Tepat Sisi usia 20 tahun, pabrik tekstil milik Wonglan mengalami krisis harga minyak tahun 80-an. Ekonomi Taiwan mengalami kemunduran. Situasi diperburuk dengan kenyataan Wonglan tidak becus mengurusi pabriknya. Ia lebih memilih foya-foya dengan temannya dibanding memikirkan strategi dagang yang baik. Aliran uang tersendat, utang menumpuk, ditambah tabiat Wonglan yang pemarah dan memukul kambuh. Akhirnya, istrinya lah yang menjadi korban pemukulan Wonglan. Pagi hari, Sisi siang yang dijambak dan malam ditendang. Kemudian ada kutipan 3. Sisi dikabarkan hamil, dia mengandung buah cinta. Kalau memang ada cinta di pernikahan itu, seharusnya itu kabar baik. Jauh langit, jauh bumi. Wonglan menuduh Sisi dihamili orang lain, memukuli istrinya yang sedang hamil muda. Pada kutipan 3 diketahui bahwa kutipan tersebut terindikasi kekerasan fisik pada perempuan. Sisi tengah hamil muda hasil dari pernikahan tersebut, tapi tidak merubah watak dan perilaku Wonglan menjadi seorang bapak yang baik. Ia tetap mempunyai perangai buruk sampai memukuli istrinya yang sedang hamil muda. Yang kedua, aspek kekerasan psikis pada tokoh Sisi dalam novel Sepotong Hati yang Baru karya Terlie. Dilanjutkan kutipan keempat. Cuma pada pengacara itu Wonglan mengaku si istrinya, sedangkan pada tamu yang berkunjung, teman yang datang, Wonglan santai bilang kalau si adalah pembantu impor dari Indonesia. Gajinya murah, cukup diberi makan 3 kali sehari, sudah senang dia. Terdapat pada halaman 38. Pada kutipan 4 diketahui kutipan tersebut terindikasi kekerasan fisikis pada perempuan. Wonglan menikah dengan niat yang tak benar. Ia menikah secara sah sekedar untuk memenuhi syarat agar harta warisan kedua orang tuanya jatuh kepadanya. Kedua orang tua Wonglan telah meninggal dalam kecelakaan pesawat terbang di atas laut Cina Selatan. Warisan itulah yang membuat Wonglan mencari istri dan menikah dengan tergesa-gesa. Setelah Sisi menjadi istrinya, Wonglan mengundang pengacara untuk mendatangani dokumen harta warisan tersebut. Pemuda Taiwan itu sangat senang bukan kepala. Wonglan mengaku bahwa Sisi istrinya sah di hadapan pengacara. Beda lagi jika kepada teman-temannya, si hanya dianggap pembantu impor dari Indonesia yang dipekerjakan di rumahnya. Kutipan 5. Siang malam si tersiksa lahir batin, macam di terowongan gelap tanpa titik terang, bangun pagi hanya untuk menjemput hari menyedihkan berikutnya, terdapat pada halaman 40. Dapat dijelaskan bahwa teman-teman Judi dan foya-foya Wonglan menjauh darinya karena pabrik tekstil miliknya bangkrut. Pekerja pabrik satu persatu memilih berhenti, termasuk orang-orang kepercayaan orang tua Wonglan dulu. Dan pembantu rumah memilih berhenti bekerja sama. Wonglan sering marah-marah sepanjang hari. Hanya Sisi seorang yang sebagai samsak Wonglan. Sering dicaci maki, diancam pelampiasan, seluruh tabiat buruk Wonglan ditumpahkan oleh Sisi. Kutipan ke-6. Dan apa balasan Wonglan? Acuh menatap Sisi, mengutuknya sebagai penyebab bala bagi seluruh keluarga, membuat pabrik bangkrut, dasar wanita pembawa sial, terdapat pada halaman 41. Kutipan 6. Dalam kutipan tersebut dijelaskan Wonglan dengan perangai buruknya itu tetap menuduh Sisi penyebab dari bala keluarganya. Padahal Wonglan tidak sadar diri bahwa ia tidak bisa menjadi suami dan bapak yang baik bagi istri dan anaknya. Uang digunakan untuk bermain judi, tidak becus dalam pekerjaan, minum minuman keras. Seolah-olah ia merasa orang paling benar dan bijak sampai mengutuk Sisi wanita pembawa sial.
Ketiga, terakhir, aspek peran perempuan dalam novel Sepotong Hati yang baru karya Terelie. Kutipan 7. Setelah bertahun-tahun berusaha, keahliannya menjahit pelan-pelan dikenal banyak orang. Bisnisnya mulai berkembang. Boleh jadi itu rezeki dari bayi-bayinya. Boleh jadi itu keteguhan hati si bertahun-tahun berlalu hingga anak-anaknya mulai sekolah. Bisnis itu numbuh besar. Belasan mesin jahit berdatangan, pekerja tumbuh jadi puluhan, terdapat pada halaman 43. Dalam kutipan tersebut, bahwa usaha Sisi sebagai menjahit baju sejak usia 16 tahun mulai berkembang ketika ia memiliki 4 anak. Usia itu bisa jadi hasil kesabaran dan keteguhan Sisi selama ini. Sisi tetap menjadi sosok yang rendah hati dan baik sampai mempekerjakan puluhan pekerja. Dia tidak putus asa. Harapan mencari suaminya. Suaminya hilang entah kemana. Semenjak rumah warisan orang tuanya dijual oleh Wong Lan sendiri untuk kesenangan pribadi. Sisi tidak memiliki rasa dendam kepada suaminya itu. Ia akan tetap mencintai apa adanya. Simpulan, berdasarkan penyajian hasil analisis yang dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa terdapat karakteristik terkait feminisme radikal, terkait kekerasan fisik dan psikis, serta peran perempuan yang terjadi pada tokoh Sisi dalam novel Sepotong Hati yang baru karya Terelie sebanyak 14 kutipan. Aspek kekerasan fisik terhadap perempuan, pengarang menggambarkan tokoh Sisi sebagai istri yang dibeli oleh Wong Lan, namun Sisi menikah dengan Wong Lan atas kehendak sendiri karena terhimpit keadaan ibunya yang sakit, pneumonia, dan 6 adik-adiknya butuh makan dan sekolah dengan gaji Sisi yang tidak seberapa besar. Wong Lan, anak semata wayang dari keluarga kaya, menginginkan harta warisan orang tua jatuh kepadanya. Aspek kekerasan psikis terhadap perempuan, pengarang menggambarkan tokoh Sisi sebagai perempuan yang mengalami kekerasan psikis. Hal tersebut dibuktikan dengan perkataan, hinaan, caci maki yang diucapkan Wong Lan bertahun-tahun membuat sakit hati Sisi. Namun sikap Sisi yang tetap tenang memasang wajah ceria riang untuk dapat mempertahankan rumah tangganya. Yang terakhir, aspek peran perempuan. Pengarang menggambarkan tokoh Sisi di akhir cerita sukses dalam hal bisnis. Jahitan Sisi mulai dikenal banyak orang sampai bisa menyekolahkan anaknya sendiri, mempekerjakan puluhan orang, dan Sisi tetap mencari keberadaan Wong Lan dengan kejadian terakhir Wong Lan hilang dan rumah warisan orang tua dijual oleh anaknya sendiri. Masa lalu yang pahit dilalui, sikap Sisi tetap mencari keberadaan Wong Lan dan menganggap suaminya dan bapak dari anak-anaknya. Terima kasih, sekian presentasi artikel sastra saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.